Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari mata kuliah Network Science yang meliputi beberapa aspek, yaitu penjelasan singkat topik, scale free network, community detection, overlapping communities, potensi epidemik, dan jika data digambarkan sebagai heterogenesis. Yang pertama yaitu adalah penjelasan singkat topik. Nah, topik yang saya ambil di sini yaitu adalah pemain yang left klub dan pemain tersebut join ke klub yang mana. Nah, untuk tujuan akhirnya nanti mengetahui klub yang paling sering dituju dan paling banyak ditinggalkan, seperti itu. Nah, misalkan contohnya ada Jordan Nicholson, dia meninggalkan klub FC Hereford untuk notesnya, maka di edge-nya si pemain Jordan Nicholson akan menuju ke klub Boston United 2. Nah, data ini saya dapatkan dari si web ini. Nah, web ini ada nama pemain, left club, dan join club, dan ada fee-nya. Untuk detailnya bisa kita lihat ada nasional dari pemain ini seperti itu. Nah, tapi saya hanya menggunakan left dan join dan nama pemain saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu aspek scale free network. Nah, sebelum scale free network, maka si data tadi, nodes dan edge-nya kita processing menggunakan GPI. Nah, di GPI ada nodes dan edge-nya di sini. Saya menggunakan tipe graph-nya directed. Nah, nanti akan bentuk graph-nya seperti ini. Ada node dengan jumlah node-nya 195 dan edge-nya 116. Nah, untuk scale free network dia akan melihat dari degree-nya. Nah, dari data ini saya ekspor ke Excel CSV. Nah, untuk scale free network dia melihat degree-nya. Di graph yang saya gunakan ini degree-nya cenderung bebas seperti yang terlihat pada graph-nya. Nah, jadi kalau so degree-nya 1, Boston United degree-nya 1, dan Jones 2, Scully Hulmors 3, seperti itu. Ada degree di sini berarti dia ada nggak si pemain ini dituju sama pemain, ada klub yang menuju ke pemain ini enggak, atau berarti kalau in degree berarti dia tidak ada, berarti tandanya dia tidak ada klub yang memasukinya, seperti itu. Tapi untuk odd degree-nya dia 1 karena dia meninggalkan si klub itu dan dia menuju ke Boston United dengan in degree 1. Nah, hal ini berarti menggambarkan bahwa graph yang saya gunakan merupakan scale free network kalau dilihat dari degree-nya. Selanjutnya untuk aspek Girvan-Newman. Nah, Girvan-Newman merupakan metode hierarchical yang digunakan untuk mendeteksi komunitas pada sistem yang kompleks. Pada metode ini, dia melibatkan betweenness centrality, edge, dan jenis graph yang digunakan, directed ataupun non-directed. Bisa lihat hasilnya ada yang 2 komunitas, ada yang 3 komunitas, bahkan ada yang 4 komunitas, seperti itu. Nah, ada yang lebih dari beberapa komunitas. Hal ini disebabkan karena si pemain ini dia menuju ke satu klub. Jadi pemain-pemain ini tuh dia menuju ke satu klub yang dimana berarti jadi satu komunitas. Nah, total komunitasnya di sini ada 79 komunitas. Hal ini juga bisa dilihat dari GPI-nya sendiri. Nah, misalkan, kalau di GPI kita dapat lihatnya di sini.
Di sini ada number of communities-nya 79. Nah, dengan maksimum font modality-nya. Oke. Nah, untuk di Excel-nya kita dapat lihat di sininya. Nah, komunitas itu semirip dengan cluster. Dia masuk ke cluster mana, seperti itu. Misalkan si Jordan Nicholson dia masuk ke cluster 24 karena dia satu komunitas, tidak ada klub, tidak ada pemain yang menuju ke klub ini selain Jordan Nicholson. Seperti itu. Lalu kita masuk ke aspek selanjutnya, yaitu klik komunitas atau overlapping community. Di sini menggunakan algoritmanya click per collection method. Nah, di build up to communities from k-clicks, yang dimana berarti si variabel di sininya dia ini merupakan k-node-nya. Hal ini tentu berbeda dari metode given human, karena pada overlapping ini dia cenderung ada anggota yang dimasukkan ke beberapa komunitas yang hal itu terjadi overlapping. Nah, maka banyak sekali yang cenderung memiliki beberapa anggota dalam komunitasnya. Selanjutnya, nah, berarti untuk maka dapat disimpulkan dari overlapping dan deteksi komunitas ini, pada graf yang saya gunakan cenderung dia tidak terlalu rapat karena dia berbeda-beda komunitasnya, tidak sama. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Hal ini menggambarkan bahwa grafnya tidak terlalu rapat. Nah, hal ini akan sangat berfungsi bagus untuk aspek berikutnya, yaitu tentang simulasi epidemik. Nah, pada simulasi epidemik ini kita menggunakan transmission rate-nya 0,1, recovery-nya 0,8, lalu menggunakan Gillespie SIR, dan S-nya itu adalah jumlah individu yang rentan, I-nya adalah jumlah individu yang rentan terinfeksi, R-nya adalah jumlah individu yang telah recovery. Nah, hasil kesimpulan dari epidemik ini, network saya yang digunakan sangat sulit menyebar jika ada virus yang menyerang. Hal ini karena net graph yang saya gunakan tidak terlalu rapat. Nah, dapat dilihat misalkan pada waktu yang pertama, yang rentan cenderung stabil dan yang terinfeksi menurun, hanya satu, dan yang recovery dia naik. Hal ini tentunya sangat menguntungkan jika ada suatu wabah virus, misal pada pandemi virus seperti ini gitu. Untuk aspek selanjutnya adalah tentang jika data yang saya gunakan ini digambarkan menjadi heterogenesis, maka tidak dapat digambarkan secara heterogen karena hanya mencakup informasi pemain dan klub yang ditinggalkan dan yang ditujunya. Akan tetapi jika ingin secara heterogenesis dapat lebih detail masuk ke profil si pemain tersebut, misalkan dia posisinya apa, lalu dia nasionalismenya, bisa seperti itu untuk menggambarkan secara heterogenesis. Nah, untuk tujuan akhir dari tugas besar ini adalah mengetahui tentang klub mana yang banyak ditinggalkan dan klub mana yang ditujunya. Hal ini dapat dilihat dari pack range-nya. Nah, di sini ada pack range.
kita sort terlebih dahulu. Kenapa kita dapat lihat dari pack range? Karena dari pack range ini telah dilakukan perhitungan yang berdasarkan dari degree, modularity, lalu ada eigen centrality, closeness centrality, bitness centrality, dan clusternya, maka akan dihitung. Nah, maka dapat kita lihat di sini pack range yang tertinggi yaitu adalah klub. Nah, ada klub Bolton, klub Swindon Town, dan klub Bradford. Klub-klub ini adalah klub yang favorit, yang banyak ditinggalkan dan banyak dituju. Klub-klub ini seperti itu untuk tujuan akhirnya. Maka hanya dapat sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.